Demikian ruang tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Dan perlu saya informasikan bahwa acara kita disiarkan oleh kanal YouTube Jojo Al-Kahfi ya. Iya, kanal YouTube Jojo Al-Kahfi bisa dilihat nanti di HP gitu ya. Makanya dia tadi ngerekam ke sono kemari ada di kanal YouTube Jojo Al-Kahfi gitu ya. Dan sebelum tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, saya mau pantun sedikit. Dari Rawajati ke Bulak Amah, sampai Bulak Amah ngebeli tape. Kalau ngedengerin kiai lah, jangan suka main. Nah gitu ya. Ada satu lagi, jalan-jalan ke kampung masjid, pulangnya membeli pisang. Kalau kita hadir ke maulid, insya Allah pulangnya ngebawa sip, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan Al-Ahsan yang saya hormati, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para alim ulama, asatid wal asatidah yang saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram takzim saya kepada para beliau. Juga yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga lagi indah yang ingin kita sama-sama persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur,
kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan kalimah agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya dan andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Di dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting yang ada di dunia dijadikan penanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan setiap daun-daun yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti, semuanya dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan air di lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kemudian dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat, maka pohon, dahan dan ranting akan habis. Daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan habis. Air laut yang dijadikan tintanya akan kering. Nikmat Allah tidak akan usai dan habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini? Di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, kita bersyukur atas nikmat agung, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Nikmat yang besarnya mengalahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nikmat apakah itu? Nikmat berupa hidayatut taufik. Nikmat apa? Hidayatut taufik. Apakah nikmat hidayatut taufik itu? Nikmat di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat hidayatut taufik, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada satu majelis yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu kita pada saat ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, yang kita sedang peringati hari lahirnya adalah beliau dikatakan khiyarun min khiyarin, hamba pilihan dari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 18.000 alam. Ini dalam rangka menafsirkan ayat kedua daripada suratul Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji itu semuanya milik Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Rabbil Alamin. Kalau kita berjumpa dengan kata Rob di dalam Al-Quran, pastikan maknanya ada 4. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Rob itu adalah pencipta. Yang kedua adalah As-Sahib. Rob itu adalah pemilik. Yang ketiga adalah Al-Malik. Rob itu adalah raja. Dan yang keempat, yang terakhir, Rob itu adalah Al-Hafiz, pemelihara. Jadi Rabbil Alamin, Allah pencipta, pemilik, raja, dan pemelihara. Al-Alamina, alam-alam. Imam Dohak menyampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, alam-alam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya ada 18.000 alam. Kemudian salah satu alam dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu yang bernama alam Jabarut. Apakah alam Jabarut itu? Alam Jabarut itu ulama mufassirin mengenalkan kepada kita, yaitu adalah alam dunia. Kemudian ada berapa makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang ada di alam dunia? Masih Imam Dohak menyampaikan jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Salah satu daripada 18.000 jenis makhluk, ada makhluk yang bernama manusia. Barangkali kita sudah lama jadi manusia, kemudian kita tidak tahu siapa yang sesungguhnya. Yang pertama, manusia itu adalah ahsanu takwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Tidak ada bentuk yang paling baik, tidak ada rupa yang paling baik dari 18.000 jenis makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, mengalahkan makhluk yang bernama manusia. Satu, Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian yang kedua, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk manusia ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala angkat
derajat manusia menjadi asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang paling mulia dari 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan makhluk yang bernama manusia. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk manusia yang paling sempurna dan paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai penciptaannya sejak Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian jumlah makhluk yang bernama manusia, jumlahnya 124.000. Siapakah mereka yang 124.000 itu? Jawabannya adalah mereka terdiri daripada para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian setelah Allah memilih 124.000 yang terdiri daripada para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lagi menjadi 313. Siapa mereka? Mereka yang disebut dengan para rasul. Kemudian Allah memilih dari 313 menjadi 25 yang tercantum semuanya nama-nama ada di dalam Al-Quran, yang wajib satu persatu dari satu Nabi Adam sampai yang ke-25 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu namanya, hafal namanya. Kemudian dari 25 Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lagi menjadi 5 yang bernama ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir yang kelima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan dari awal sampai yang terakhir ini penting karena ini bagian apa yang disebut dengan akidah nubuwiyah atau akidah nabawiyah. Kemudian dari 5 dipilih lagi menjadi 1 yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursal, pemimpin atau raja daripada para nabi dan raja daripada para rasul. Siapa beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, akan tetapi ditinggikan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikatul Muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat yang senantiasa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menobatkan
Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al-muqarrabin 14,5 abad yang silam. Tepatnya pada malam tanggal 27 Rajab. Peristiwa ini disebutnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ceritanya sangat panjang. Karena bukan peringatan Isra Mi'raj, saya tidak akan bahas cerita yang panjang itu. Saya hanya akan bercerita tentang bagaimana Nabi kita dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al-muqarrabin. Sesampainya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka luar biasa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala 123.000 nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi, rasul-rasul yang sudah wafat dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali. Nabi-nabi yang belum wafat dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Tidak ada satu nabi, satu rasul pun yang absen pada malam tanggal 27 Rajab itu. Nabi sungguh kaget melihat para pendahulunya, melihat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi melihat jelas malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong, membuat sop sejauh mata memandang. Tidak ada jumlah jamaah sholat terbesar kecuali pada malam hari itu. Tidak ada sop terpanjang kecuali pada malam hari itu. Di tengah-tengah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya sedang kecut melihat para pendahulunya, ditambah malaikat berbondong-bondong turun membuat sop sejauh mata memandang. Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membisikkan ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berhak untuk menjadi imam salat 2 rakaat yang makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sesungguhnya malu mengimami para pendahulunya, apalagi mengimami para malaikat. Akan tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Nabi pun menjadi imam sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril berada di belakang
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menobatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya saja sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, sayyidul anbiya wal mursalin, akan tetapi beliau adalah imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaika al-muqarrabin. Kita beruntung bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nabi kita adalah nabi yang memiliki keluhuran pangkat dan keluhuran derajat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, tentu kita bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu meninggikan, memuliakan, meluhurkan derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan para nabi, para rasul yang lainnya. Ada apa sesungguhnya pada pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, jawabannya bahwa dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang tidak ada pada para nabi dan para rasul yang lain. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu yang disebut dengan kasih sayang kepada umatnya, melebihi kasih sayang kepada dirinya, melebihi kasih sayang kepada keluarganya. Inilah Allah Subhanahu wa taala sehingga mengangkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jadi umat Nabi Nuh alaihi salam, mungkin kita sudah tidak ada. Karena ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat umatnya tidak taat dan tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh langsung mengangkat tangan mohon kepada Allah agar umatnya, kaumnya dibinasakan. Sehingga pada saat itu kaum umat Nabi Nuh yang tidak ikut ajaran Nabi Nuh dibinasakan sebinasa-binasanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas permohonan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar tidak diikuti oleh umatnya, akan tetapi Nabi kita ketika datang ke kampung Thaif dilempar oleh batu, dilempar oleh kayu, dilempar oleh kotoran onta. Kalau tidak ada seorang rahib yang membantu, yang menolong, nyaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu meninggal dunia. Batu yang dilempar oleh orang Thaif sudah tidak lagi bisa ditahan. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Baju putih berubah menjadi merah. Kaki lengket dengan sendal karena penuh dengan darah. Malaikat berdatangan menawarkan jasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malaikat gunung menawarkan jasa, aku nih malaikat penjaga gunung. Aku mampu mengadukan antara dua gunung yang ada di antara kampung Thaif, sehingga mereka bisa mati. Malaikat bumi menawarkan, wahai Muhammad, aku mampu mengangkat kampung mereka, kemudian aku balikan sehingga mereka mati semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah menangis di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, terima kasih atas tawaran-tawaran kalian. Aku diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membinasakan mereka. Aku diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dendam kepada mereka. Tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk menyempurnakan akhlak mereka. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Mereka berbuat semacam itu karena ketidaktahuan mereka. Aku berharap kalau mereka tidak beriman kepada apa yang aku bawa, anak cucu mereka besok bisa beriman kepada apa yang aku bawa. Inilah kasih sayang yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah dibinasakan, sudah disiksa dengan lemparan batu, kayu, bahkan kotoran tai unta. Sampai di situ kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat tidak. Satu ketika Rasulullah SAW pulang dakwah berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, matanya buta, kakinya tidak berjalan, dan sudah tidak memiliki sanak famili, hidup sebatang kara. Bisa makan, bisa minum dengan meminta-minta. Melihat keadaan si kakek, Rasulullah SAW pulang cepat ke rumahnya, mengambil tepung gandum, kemudian diadon dengan tangannya sendiri, dibakar ke pembakaran roti dengan tangan sendiri, dibawa kepada kakek-kakek setiap pagi dan sore sampai akhir hayatnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika datang ke rumah Siti Aisyah, janda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seraya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Aisyah putriku, tolong engkau nilai aku, adakah aku sudah sempurna menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW sepeninggalannya dibandingkan dengan sahabat-sahabatku yang lain? Siti Aisyah menjawab, wahai ayah, bukan karena aku sebagai anak ayah, aku jujur wahai ayah, bahwa ayahlah yang paling sempurna menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat dibanding dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kecuali satu yang belum ayah lakukan. Di sana ada kakek tua renta buta tidak bisa berjalan. Rasulullah SAW setiap pagi dan sore ketika masih hidup, ia mengambil tepung gandum dengan tangannya sendiri, diadon dengan tangannya sendiri, dibakar dengan tangannya sendiri. Sore dan pagi dan sore dihantarkan kepada kakek-kakek itu. Abu Bakar Siddiq dengan cepat pulang ke rumahnya, menirukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil tepung gandum, diadon dengan tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibakar itu adonan sehingga menjadi roti, dibawa ke tempat di mana kakek berada. Roti pun dimasukkan ke mulut si kakek.
akan tetapi si kakek rupanya sudah tidak punya gigi. Tinggal gusi saja, sedangkan roti yang dibakar, Bapak Ibu sekalian tahu roti Arab itu keras, tidak sama dengan roti di kita. Jadi si kakek ini susah untuk mengunyah roti itu. Bahkan terasa sakit oleh si kakek, sehingga si kakek menyemburkan roti itu karena sudah tidak kuat menggigit atau mengunyah roti itu. Karena si kakek buta, tidak tahu kalau di depan itu ada muka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga bubuk roti yang disemburkan oleh mulut si kakek mengenai wajah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Hampir-hampir Abu Bakar Siddiq marah. Seraya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, wahai kakek, buruk sekali akhlak engkau. Aku yang setiap pagi dan sore mengantar roti, kemudian wajahku engkau sembur dengan bubuk roti. Kaget si kakek. Begitu bahwa kalau bubuk rotinya menyembur orang yang ada di depannya. Kata si kakek, engkau bukan orang yang setiap pagi dan sore mengantarkan roti kepadaku. Yang setiap pagi dan sore mengantarkan roti kepadaku. Sebelum ia memberikan roti kepadaku, ia kunyah roti itu dengan mulutnya sampai halus. Manakala roti itu sudah sampai halus, baru dihantarkan dengan mulutnya kepada mulutku, sehingga aku tinggal menelan saja, tidak lagi harus mengunyah. Abu Bakar Siddiq terdiam. Abu Bakar Siddiq mengalirkan air mata. Abu Bakar Siddiq terisak-isak, sehingga isak tangisnya terdengar oleh si kakek. Kemudian si kakek menjawab, kenapa engkau menjadi menangis? Abu Bakar Siddiq berkata, aku memang bukan yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadamu. Yang setiap pagi dan sore mengantar roti kepadamu sekarang sudah tiada untuk selama-lamanya. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku menangis? Karena ketika aku datang membawa roti ke hadapanmu, mulut engkau begitu kotor mengatakan Muhammad Majnun. Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Yang aku menangis di tengah-tengah engkau katakan ya Muhammad Majnun. Muhammad tidak terkesan dengan ucapan kotormu, setiap pagi dan sore tetap membuat roti dan membawa roti untuk kamu. Maka si kakek-kakek kaget bahwa ternyata yang memberikan roti setiap pagi dan sore adalah Muhammad, yang si kakek setiap saat mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, karena memang sudah sengaja ditebar oleh Abu Jahal agar setiap orang mengatakan Muhammad Majnun, termasuk orang yang meminta-minta. Akhirnya si kakek itu sangat menyesal dan meminta, aku ingin berjumpa dengan Muhammad. Aku ingin minta maaf kepada Muhammad, kata Abu Bakar Siddiq. Sekali-sekali engkau tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Muhammad, kecuali engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru nanti engkau akan berjumpa di akhirat dengan Muhammad. Di sana engkau bisa minta maaf kepada Muhammad. Maka si kakek itu minta dibimbing kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sampai di situ kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Tidak.
dalam detik-detik akhir hayat beliau. Kaki beliau sudah tidak lagi bergerak. Perut beliau sudah tidak lagi bergerak. Dada beliau sudah tidak lagi bergerak. Ruh beliau sudah berada di tenggorokan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruh itu sampai di tenggorokan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjerit, sakit nian sakaratil maut ini. Sakit nian sakaratil maut ini. Sakit nian sakaratil maut ini. Sampai-sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Sehingga Rasul pun bertanya, wahai Jibril, jijikkah engkau memandang wajahku? Dalam keadaan aku menderita sakaratil maut, engkau palingkan wajah engkau. Malaikat Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapa yang tega memandang kerut wajah engkau, mendengar jeritan engkau, menahan penderitaan sakitnya sakaratil maut? Mohon maaf kalau aku berpaling karena aku tidak tega memandang engkau. Ruh pun dicabut oleh malaikat maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibayangkan oleh Rasulullah, bagaimana kalau umatku merasakan penderitaan sakaratil maut semacam ini? Sehingga Rasul menjerit kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratil maut semacam ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung setiap penderitaan sakaratil maut umatku. Engkau timpakan sekarang juga kepadaku, jangan engkau timpakan kepada umatku. Bukan Rasulullah sanggup menanggung penderitaan sakaratil maut seluruh umatnya. Penderitaan sakaratil maut dirinya saja beliau sudah tidak sanggup, apalagi penderitaan sakaratil maut seluruh umat. Akan tetapi begitu kasih dan sayang yang sangat dalam kepada kita sebagai umatnya, sehingga Rasul mohon kepada Allah untuk menanggung penderitaan sakaratil maut yang akan ditanggung oleh setiap umatnya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sampai di situ tidak. Pada saat alam dunia ini kiamat dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alam ba'ats, dibangkitkan setiap umat manusia. Alam mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia. Alam jaza dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Maka yang pertama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, di surga aku telah ciptakan seekor kuda dan aku telah hias seekor kuda untuk menjemput kekasihku Muhammad. Maka malaikat Jibril segera masuk ke dalam surga. Di dalam surga telah ada seekor kuda yang sangat indah yang tidak pernah dilihat. Kuda seindah itu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kuda pun dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam mencari di mana kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Sesampainya di kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghantarkan jasad suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun bangun seraya bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ini hari apa?
Malaikat Jibril menjawab, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul jajah. Ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Aku diutus Allah Subhanahu wa ta'ala membawa seekor kuda untuk menjemput engkau wahai Muhammad. Kuda indah yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, tidak dilihat sebelah mata oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummati, ummati, ummati. Ya Rabb, bagaimana dengan nasib umatku? Bagaimana dengan nasib umatku? Bagaimana dengan nasib umatku? Karena Rasul paling tahu bahwa alam ba'as, alam mahsyar, alam jajah ini dahsyat. Di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala. Kemudian kita akan berjalan dalam perjalanan 50.000 tahun. Pasti ini umatku tidak akan kuat menjalani perjalanan 50.000 tahun di bawah lapangan perak, di atas matahari hanya 1 hasta jaraknya di atas kepala kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, ini adalah alam ba'as, alam dibangkitkan setiap umat manusia. Alam mahsyar, alam dikumpulkan setiap umat manusia. Alam jajah, alam dibalas amal baik, amal buruk umat manusia. Muhammad, ini bukan tempat sujud lagi. Sujud engkau telah sempurna dan cukup di alam dunia. Di sini tidak ada sujud. Tapi kita menjawab, wallahi ya Rabb, aku tidak akan bangkit daripada sujudku. Justru aku sujud karena aku tahu ini alam dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Aku tidak akan bangkit daripada sujudku sebelum engkau tunaikan janji engkau yang pernah dijanjikan kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memang aku janji apa sama kamu? Ya Rob, engkau akan memberikan syafaatul uzma kepadaku untuk memberikan pertolongan kepada umatku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad, aku tidak akan pernah ingkar dengan janjiku. Bangkit engkau dari sujudku, ini syafaatul uzma yang aku janjikan kepadamu. Nabi bangkit dari sujudnya, menerima syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat usai menerima syafaatul uzma daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi lari membawa syafaat, mencari di mana umatnya berada, seperti seorang ibu mencari anaknya yang hilang selama 70 tahun. Itu kasih sayang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di tengah-tengah kita sedang berlari ke sana kemari mencari Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi. Aku pun punya persoalan dengan Allah. Ketika aku di surga, aku memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umat lari lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam minta syafaat. Kata Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Aku pun punya persoalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah berbohong kepada Namrud,
ketika aku ditanya, siapakah yang menghancurkan daripada berhala-berhala itu semua? Kata Nabi Ibrahim, tuh patung yang paling besar. Kemudian coba kamu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, nafsi, nafsi. Aku pun punya persoalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku pernah membunuh kaum Kibti. Kata Nabi Musa itu datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa alaihissalam, nafsi, nafsi. Aku tidak memiliki syafaatul uzma. Yang dapat memiliki syafaatul uzma adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Sampai di situ tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menjembat Siratul Mustaqim, jembatan yang panjangnya perjalanan 3000 tahun. Menjembat Siratul Mustaqim, jembatan paling curam karena di bawahnya 7 lubang api neraka. Menjembat Siratul Mustaqim, jembatan lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Jembatan lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Wallahi tidak akan ada yang bisa menjembat Siratal Mustaqim tersebut tanpa iman dan amal soleh, tanpa syafaatul uzma dan doa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyeberang duluan, disambut oleh malaikat Ridwan, marhaban, marhaban, marhaban. Allah telah siapkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus untuk engkau wahai Muhammad. Laki-laki Nabi tidak melihat sebelah mata. Nabi duduk di ujung jembatan Siratal Mustaqim. Biar aku duduk di sini saja. Ketika umatnya menyeberang Siratal Mustaqim, Rasul mengangkat kedua belah tangan, memohon menjerit kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb salim ummati, Rabb salim ummati, ya Rabb salim ummati, selamatkan umatku. Semoga kita semuanya yang kumpul dalam majelis ini besok di hari akhirat, pada saat kita menyeberang Siratal Mustaqim, mendapatkan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sampai di situ kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita tidak. Ketika Rasulullah SAW berada di hadapan ribuan para sahabat radhiyallahu anhu, tiba-tiba wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rona. Apalagi ketika netes air mata di kelopak mata baginda Rasulullah SAW, yang membuat seluruh para sahabat keheranan, bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya, seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat semua para sahabat menjadi membatu, membisu, hening, bungkam 1000 bahasa. Rasulullah SAW menyampaikan, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Diulangnya sampai 3 kali, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Air mata Rasul semakin deras mengalir, membasahi pipi, membasahi jenggotnya. Aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Semua sahabat heran,
siapa sesungguhnya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu, siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah SAW itu. Sehingga Abu Bakar Siddiq untuk memecah kepenasaran yang ada dalam hatinya terpaksa memberanikan diri, ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud, yang engkau rindukan itu, yang engkau sebut saudara-saudara engkau itu? Bukankah aku saudaramu? Bukankah kami yang duduk dalam majlis ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah SAW menggeleng-gelengkan kepala sampai 3 kali. Engkau Abu Bakar bukan saudaraku, dan kalian juga bukan saudaraku. Engkau Abu Bakar dan kalian adalah sahabat-sahabatku. Di pojok sana ada yang kurang jelas, dia mengangkat sebelah tangan. Bukankah aku saudaramu? Engkau juga bukan saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Siapa sesungguhnya saudaramu itu yang aku rindukan, yang aku jadikan mereka adalah saudara-saudaraku? Mereka adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka adalah tidak pernah melihat ketika aku diturunkan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, seperti kalian pernah melihat aku diturunkan wahyu. Akan tetapi mereka beriman kepadaku bahwa aku sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Mereka beriman kepada apa yang aku bawa, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadaku. Dan mereka mencintai aku melebihi segalanya. Itulah mereka yang aku rindukan, dan mereka itulah saudara-saudaraku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan, dilaksanakan pada malam hari ini sebagai bukti bahwa ini adalah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dianggap sebagai saudara-saudara Rasulullah SAW dan orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih jauh daripada itu, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Muhammad SAW dan mendapatkan doa ketika kita menjembat siratal mustaqim. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, ini saja yang dapat Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi